Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in al-kiram, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan dari banyak jamaah yang sangat mendasar tentang apa itu riba. Istilah riba itu tidak banyak ternyata yang diketahui secara detail. Mereka banyak yang hanya mendengar dan menduga-duga. Maka izinkan kami untuk memberikan sedikit penjelasan tentang riba sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kami memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Riba adalah bahasa Arab. Di dalam istilah riba, para ulama menerjemahkan dengan kalimat ziyadah. Ziyadah adalah tambahan atau kelebihan. Riba kita temukan di dalam Al-Quran beserta hukumnya dengan begitu sangat jelas. Bapak dan Ibu bisa cek di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalamnya ada kalimat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan riba memiliki kesamaan juga perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama mencari keuntungan. Perbedaannya adalah jual beli itu mencari keuntungan dari akad perdagangan dan hukumnya halal. Sedangkan riba adalah mencari keuntungan atau manfaat dari akad utang piutang, hukumnya haram. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haramnya riba bersifat mutlak, tidak ada khilafiyah. Dikarenakan haramnya riba berada di dalam Al-Quran dengan kalimat yang sangat jelas, termasuk dalam kategori ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Bahkan seluruh ulama tafsir yang kami baca dan kami ketahui, semuanya sama tafsirnya tentang hukumnya riba, yaitu haram tanpa kecuali. Kemudian di dalam perjalanannya kita tahu di luar sana banyak sekali orang yang mencari pembenaran-pembenaran tentang riba. Dikatakannya riba itu halal karena adanya saling ridho. Jika benar riba itu haram, riba yang haram bisa jadi halal karena saling ridho, maka pelacuran bisa menjadi halal karena adanya saling ridho. Jika benar riba yang haram bisa menjadi halal karena saling ridho, maka jualan narkoba hukumnya menjadi halal karena ada saling ridho juga. Begitu juga dengan judi, begitu juga dengan jualan khamr atau minuman yang memabukkan. Semuanya itu saling ridho. Oleh karenanya kami harus membantah sebuah fatwa yang mengatakan riba menjadi halal, berubah hukumnya menjadi halal karena adanya saling ridho.
Karena jika memang gara-gara saling ridho yang haram semua bisa menjadi halal, maka pelacuran menjadi halal, perzinaan menjadi halal, jualan narkoba menjadi halal, dan itu semua bisa menghancurkan negara dan agama kita. Maka fatwa ini mau tidak mau harus kami luruskan menurut kami. Riba hukumnya haram tanpa khilafiyah yang bersifat mutlak. Maknanya tidak ada satu ulama pun yang berani mengatakan riba itu halal. Demikianlah kebenarannya. Karena jika ada ulama satu saja dia mengatakan riba itu halal, maka otomatis dia keluar dari Islam, karena dia sudah menselisihi Al-Quran, dia sudah menselisihi Allah, dia membuat hukum baru di luar Al-Quran dan Allah yang sudah ditetapkannya. Kami mengerti bahwa haramnya riba kemudian di luaran sana menjadi perdebatan, padahal tidak seharusnya terjadi perdebatan. Kemudian istilah riba di Indonesia terutama itu tidak populer. Yang populer adalah bunga. Ada yang menyebutnya dengan jasa, administrasi, atau apapun itu, tapi yang paling populer hari ini adalah bunga. Bunga inilah yang kemudian terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan bunga itu haram karena bunga adalah riba. Ada juga yang mengatakan bunga itu halal karena bunga itu belum tentu riba. Mereka sependapat dalam satu hal, riba itu memang haram, tapi bunga ada yang mengatakan termasuk riba, ada yang mengatakan tidak termasuk riba. Maka Bapak Ibu, perdebatan ini sungguh menarik sekali, sehingga para ulama pun turun gunung, bahasa kita begitu ya. Pertama, yang mendiskusikan ini adalah dari kalangan ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama melalui Majelis Bahsul Masail Ad-Diniyah tahun 1992 di Lampung. Beliau-beliau mendiskusikan tentang bunga, apakah bunga itu termasuk riba atau tidak. Perdebatan terjadi dan mungkin memang sangat sengit di sana. Ada yang mengatakan termasuk riba, ada yang mengatakan tidak termasuk riba, ada juga yang berpendapat itu barang syubhat. Tetapi rekomendasi dari Bahsul Masail Ad-Diniyah tahun 92 di Lampung memberikan rekomendasi untuk segera membangun yang namanya bank syariah, karena waktu itu belum ada bank syariah. Sehingga kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ragu tentang bank atau bunga itu haram atau tidak, itu riba atau tidak, maka tolong renungkan ini. Jika memang bank konvensional atau bunga itu halal, mengapa mereka membuat bank syariah? Kalau memang BRI itu sudah benar sesuai tatanan agama Islam, sesuai dengan syariat Islam, lalu mengapa dibuka atau dibuat BRI Syariah yang sekarang mungkin berganti nama? Yang kedua adalah dari kalangan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih tahun 2010. Mereka mendiskusikan tentang bunga, apakah termasuk riba atau tidak. Dalam Majelis Tarjih itu sangat jelas sekali, bahkan dilaporkan di beberapa media massa waktu itu, menghasilkan sebuah fatwa yang tidak ada keraguan bahwa bunga adalah riba. Begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa tentang bunga, yaitu fatwa nomor 1 tahun 2004, diterbitkan pada bulan Januari tahun 2004. Di sana tertulis dengan sangat terang benderang bahwa bunga adalah riba. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kami menghimbau, jauhilah riba, jauhilah bunga, karena dengan itu hidup kita insya Allah akan jauh lebih sehat.
sebagaimana para ulama menasehatkan, sebagaimana para dai, para mubalik memberi masukan, memberi nasihat kepada kita semua, yaitu jalankan atau kerjakan yang Allah wajibkan dan jauhi yang Dia larang. Pertanyaan berikutnya yang mungkin cukup menarik ya, mengapa Allah haramkan riba? Kalau Anda bertanya mengapa Allah haramkan riba, tentu jawabannya harus dari Allah. Kalau dari kami, tentu kami sifatnya adalah dugaan, karena yang mengharamkan Allah, maka jawaban yang paling benar adalah dari sisi Allah. Tetapi itu menjadi tidak penting pertanyaan itu, karena ada yang lebih penting daripada itu, yaitu jika Allah sudah mengharamkannya, apapun alasan Allah mengharamkannya, Anda, saya, kita semua taat atau tidak? Itu jauh lebih penting untuk kita jawab. Maka Bapak Ibu, kami himbau, haramnya riba itu bersifat mutlak, dosanya bersifat besar, maka mari bersama-sama kita jauhi yang namanya riba. Demikian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.